Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khususnya kepada beliau Ibu Inayatul Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan tidak lupa pula kepada seluruh teman-teman PAI 2C yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya di sini dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi tentang doa. Saya di sini diamanati sebagai moderator, dan seluruh teman-teman saya yang ada di kelompok ini, yang pertama yaitu Asna Furaida, yang ketiga Aula Hilda Khairunisa, yang keempat yaitu Banatul Mahfidah, yang kelima yaitu Eri Isnaini. Terima kasih. Yang selanjutnya akan saya serahkan kepada seluruh pembaca materi yang akan membacakan materi tentang doa yang telah tertera dalam PowerPoint. Terima kasih. Pengertian doa. Kata doa berasal dari bahasa Arab danga yatnu dangawatun, yang mengandung arti memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, dan memohon. Secara istilah, doa adalah memohon atau meminta dari seseorang hamba kepada Allah dengan menggunakan lafal yang dikehendaki dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau meminta sesuatu sesuai dengan hajatnya, atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berdoa. Yang pertama, meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan apa yang diinginkan. Yang ketiga, melancarkan segala urusan. Yang keempat, memberikan ketenangan. Yang kelima, mendapat pengampunan dosa. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, menjauhkan dari kesulitan. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab berdoa. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, berdoa dalam keadaan suci. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, berdoa dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap. Yang kelima, yakin akan dikabulkan. Yang keenam, mengangkat kedua telapak tangan sembari menyodong. Yang ketujuh, awali doa dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Yang kedelapan, selesai doa, usaplah wajah dengan kedua tangan. Syarat terkabulnya doa. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, bertaubat dari berbagai maksiat. Yang keempat, makan dan minum dari rezeki yang halal. Yang kelima, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kehadiran hati atau mentadaburi dengan doa yang diucapkan. Waktu yang mustahab untuk berdoa. Yang pertama, ketika membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah sholat wajib. Yang ketiga, pada saat tengah malam setelah sholat tahajud. Yang keempat, saat berpuasa wajib dan sunnah. Yang kelima, saat melaksanakan ibadah haji. Tempat yang baik untuk berdoa. Yang pertama, dikala melihat Ka'bah. Yang kedua, dikala melihat Masjid Rasulullah SAW. Yang ketiga, di tempat dan dikala melakukan tawaf. Yang keempat, di sisi multazam atau di dalam Ka'bah. Yang kelima, di sisi sumur Zam-Zam. Yang keenam, di belakang makam Nabi Ibrahim. Dan yang ketujuh, di atas bukit Safa dan Marwah. Urgensi berdoa. Dengan doa, kedamaian dapat diraih, semangat hidup dapat ditingkatkan, dan emosi dapat dikendalikan. Dengan doa, ada harapan yang terbentang. Doa juga menjadi penyejuk pada saat menghadapi musibah. Doa adalah tempat kembalinya manusia setelah seharian melakukan usaha atau ikhtiar. Tata cara berdoa setelah sholat. Tata cara berdoa setelah sholat. 1. Istighfar sebanyak 3 kali. 2. Membaca doa memohon keselamatan. 3. Membaca zikir. 4. Melafalkan ayat kursi. 5. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. 6. Membaca zikir. 7. Menutup dengan zikir mohon ihsan. Contoh doa. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidni ilma warzuqni fahma amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik.